Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas 6E dan F. Bertemu dengan saya di pertemuan ke-13 perkuliahan daring. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi kekurangan materi sebelum nanti diadakan ujian akhir semester. Oke, pada kesempatan kali ini materi yang akan saya sampaikan temanya adalah business plan, di mana sebagai seorang technopreneur atau entrepreneur, maka business plan adalah makanan pokok wajib yang harus dilakukan sebelum memulai usaha hingga nanti berjalan. Oke, sebelum merancang business plan ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu yang pertama adalah rencanakan bisnis Anda dengan baik. Kemudian kedua, dalam merencanakan bisnis, maka pengusaha sebaiknya menulis tadi business plan. Kemudian rencana itu merupakan outline tujuan dan saran Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau melangkah, maka ada step by step yang harus Anda lakukan supaya nanti ketika di tengah jalan Anda tidak kebingungan ketika menghadapi satu kondisi yang sulit. Karena sudah ada plan-nya. Jika kondisi A, maka lakukan action B dan seterusnya. Kemudian untuk business plan ini mengandung informasi-informasi yang diperlukan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kepentingan bisnisnya dalam rangka mengambil sebuah keputusan tadi yang saya sampaikan. Ketika kita di tengah jalan berada dalam situasi tertentu, maka kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Ya, itu fungsinya business plan. Kerangka business plan ini saya bikin draft aja ya, oret-oretan aja. Di sini ada keuangan, ada konsep, ada operasional, dan ada marketing. Lagi-lagi marketing ya. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas the marketing konsep. Ini ketemu marketing lagi, dan memang marketing sebagai ujung tombak dalam bisnis. Jadi saya akan bahas selalu di sini. Oke, kita mulai dari keuangan dulu mungkin di sini ya. Di sini how much do you need to make a profit? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan? Ya, dikit-dikit belajar bahasa Inggris ya. Sales forecast, kemudian structure and composition. Ya, jadi kita penjualan tadi, kita promosi, kemudian komposisi ya, structure, komposisi, kemudian alokasi dananya, flow, arus keuangannya. Kita harus memonitoring terus. Kemudian biaya produksi dan perawatannya. Kemudian capital equipment itu aktiva tetapnya. Kemudian cash flow ya, alur keuangan. Kemudian income statement and balance sheet. Jadi pendapatan yang tetap, kemudian bagaimana untuk menyeimbangkan itu antara pengeluaran dan pemasukan. BEP ya, kemudian rasio dan analisis. Untuk detailnya nanti akan dibahas di financial plan. Ya, financial plan. Jadi bukan di business plan ya. Nanti ada materi sendiri. Kalau memang nanti kita cukup, nanti kita bahas di financial plan. Tapi kalau misalnya enggak, ya nanti kita ketemu di lain waktu. Kemudian konsep bisnis di sini, apa yang akan Anda jual? Itu konsepnya apa? Kalau misalnya kita mau jual cireng, konsep cireng itu apa? Cireng yang akan kita jual. Jadi bukan cireng secara umum, ya. Kalau misalnya kita mau jual, misalnya katakanlah es kopi tadi yang sudah pernah saya sampaikan. Konsepnya seperti apa es kopi itu? Apakah rasanya manis? Apa nggak terlalu manis atau bagaimana? Ada toppingnya atau tidak? Itu konsepnya harus jelas.
Ya, di sini produk atau jasa, bisnis kah? Nah, yang akan Anda jual itu apa? Jasa atau barang gitu. Kemudian di sini ada industri environment. Jadi apa namanya, lingkungan industrinya, condition, karakter, change, culture, competition, trend. Nah, ini kalau misalnya Anda mau jual di Tegalnya kota atau kabupaten, Anda harus tahu kondisi masyarakat di sana seperti apa, karakternya apa, culture-nya apa. Kalau pagi misalnya orang kabupaten nggak biasa makan bubur ayam, tapi makanya pongset, pongol setan. Nah, itu juga harus tahu karakter atau culture dari masyarakat, lingkungan di situ. Kemudian tujuan bisnis Anda itu untuk apa? Untuk sosial atau memang untuk komersil atau memang Anda hobi ya. Oke. Kemudian operasional. Jadi poin ketiga setelah keuangan konsep bisnis yaitu operasional. Bagaimana Anda menjalankan bisnis Anda ini? Anda harus tahu manajemennya, lokasi, personil, kemudian job analysis, policy and program, action plan, SOP. Kalau saya jelasin satu-satu memang banyak, tapi saya mungkin akan singkat aja. Manajemen lokasi yaitu berarti tadi layout, kemudian kapasitasnya berapa di dalamnya, parkirnya gimana, itu kan operasional. Kemudian personil, di sini bagaimana Anda merekrut karyawan, kemudian trainingnya bagaimana, terus nanti job deskripsinya apa saja untuk karyawan tertentu ya sesuai dengan apa namanya bagiannya. Kemudian policy itu aturannya SOP-nya. Maksudnya gimana ya? Policy itu punishment and reward. Kalau misalnya ada ini, maka harus dilakukan ini. Kalau misalnya ada yang apa namanya berprestasi, maka harus dilakukan reward. Kalau ada yang salah, dihukum dan seterusnya ya. Itu policy. Action plan itu rencana yang harus dilakukan perusahaan ya selama menjalankan usaha itu. Kemudian SOP, Standar Operational Procedure. Standar operasional prosedur. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah es kopi itu urut-urutan cara membuatnya seperti apa itu harus ada secara tertulis yang bisa nanti di apa namanya diajarkan ke karyawannya. Kemudian lanjut ke marketing ya. Bagaimana Anda menyampaikan bisnis Anda ini, area pasarnya apa saja, sudah saya sampaikan sebelumnya nih, area pasar, segmentation, targeting, and positioning, kemudian pangsa pasar targetnya, strategi diferensiasinya, lokasinya, customernya, strategi harganya bagaimana, terus pelayanan Anda itu seperti apa. Quarantine itu berarti time, delivery, quality, and durability. Jadi kualitas pelayanan, kemudian apa namanya durasi Anda melayani seperti berapa lama, itu penting sekali di marketing ini. Brand image juga harus dibangun oleh marketing. Kemudian komunikasi pemasaran ini yang tadi selain apa namanya ada place, promotion, price, dan produk, maka ada komunikasi pemasaran tadi ya, kayak seperti people, politik, public relation ya. Ini yang harus tetap Anda jaga-jaga supaya kalau misalnya ada kekurangan di 4 ini, place, promotion, product, and apa namanya price, Anda bisa menggunakan senjata pamungkasnya yaitu tadi communication pemasaran. Nah, visi bisnis nanti Anda baca sendiri ya ini ya, visi begitu. Oke, saya lanjut ke misinya, jadi Anda baca sendiri. Business plan, ini pengertian business plan ya. Jadi kita udah ngomongin banyak, kita kembali ke konsep awal dulu bahwa business plan itu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa ya dengan menghasilkan profit yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Jadi business plan itu bisa diartikan sebuah proposal
yang di dalamnya itu ada konsep Anda mau jualan apa, barang atau jasa. Terus profitnya berapa, sejauh mana, dan nanti bisa meyakinkan investor-investor yang akan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selling dokumen. Mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Tadi udah saya sampaikan ya. Bagaimana proposal itu bisa menarik investor dari luar. Nah, business plan ini dibuat jangka pendek dan jangka panjang, yang akan diikuti oleh wirausaha sehingga bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan di mana saya sekarang, kemana saya sekarang, dan bagaimana saya nanti bisa sampai di sana. Jadi seorang investor itu pasti akan menanyakan beberapa hal pada dirinya sendiri, ya ketika nanti bisnis yang saya berikan invest modal itu sudah berjalan di mana dan sampai mana. Jadi business plan itu sangat penting sekali untuk menarik investor. Manfaatnya apa? Di sini ada pentingnya rencana versus coba-coba, ya. Usahanya apa, mengapa memilih, lokasinya di mana, konsumennya siapa, dan modalnya dari mana. Itu yang namanya pentingnya business plan. Kalau nggak ada business plan, asal coba-coba, itu bahaya sekali ya. Apalagi yang bisnis yang berskala besar. Keuntungan perencanaan usaha ini sebagai kendali perusahaan dan menjaga fokus usaha. Oke, ini to sell yourself on the business. Ya, nanti baca di sini ada option bank financing, the option investment fund, strategic alliance, large contract, key employee, complete merger and acquisition, dan motive focus your management team. Jadi business plan itu ada teknik-teknik bahwa bagaimana kita nanti bisa merger antar perusahaan dan seterusnya. Tapi ini nanti tergantung business plan-nya ya, mau arahnya. Kalau dasarnya sih cuman usaha apa, memilih mengapa usahanya itu, lokasinya di mana, konsumennya siapa, dan modalnya dari mana. Intinya itu. Tapi kalau untuk yang ini mungkin pengembangannya nanti ya. Ini business plan yang kurang baik, itu bisa berakibat kegagalan ya. Tujuannya, pengusahanya, ya kalau nggak dipikirkan dengan baik ya nanti bisa gagal. Stakeholdernya di sini bisa dari manajer, pegawai, karyawan, atau kalau dari luar investor, mitra usaha. Ini kerangkanya kalau kita mau bikin business plan. Ini buat teman-teman mahasiswa yang ingin wirausaha bisa menggunakan format ini ya. Nama perusahaannya apa yang pendek, mudah, gampang diingat, kekinian ya, up to date. Lokasinya di mana, komoditinya apa, konsumen yang dituju siapa, pasar yang dimasuki di mana, kemudian partnernya siapa, personilnya yang dipercaya siapa. Ini yang saya kasih tanda bintang itu artinya urgent ya, urgent. Jadi Anda harus memiliki itu. Ya. Jadi jadi yang saya kasih tanda bintang artinya tidak wajib ya. Karena untuk mendapatkan komoditi yang diusahakan itu tidak pasti, tidak harus ada. Kemudian partner juga kita bisa sendirian ya, tanpa menggunakan partner kita pun bisa. Tapi kalau misalnya untuk public relation itu, kalau menurut saya sih disarankan ya public relation, karena untuk mengurangi kekurangan kita di 4 pilar: price, product, place, and promotion. Ya, mungkin untuk materi business plan sampai situ, dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui Google Classroom maupun WA ya. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.